mari kita berdoa dulu. Silakan yang memimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, berdoa live. Doa selesai. Terima kasih. Hari ini siapa yang tidak masuk? Andis sama Putra. Putra. Apa alasannya apa? Alfa semua. Oh, tidak masuk. Ya. Terus sebelum kita memasuki pelajaran, kita pemanasan dulu ya. Jadi saya beri contoh. Jadi kalau merah tepuk 1. Terus kalau biru tepuk 2 kali. Terus kalau putih tidak tepuk ya. Merah, biru, merah, putih. Ya, nggak apa-apa. Kita fokus lagi ya. Nah, kita ulang lagi. Merah, biru, merah, biru, putih. Nah, bagus. Lanjut ya, langsung kita masuk ke materi. Di sini kita akan mempelajari materi tentang berpikir komputasional. Jadi capaian pembelajaran di sini yaitu peserta didik mampu menerapkan strategi algoritma standar untuk menghasilkan beberapa solusi persoalan dengan disiplin bervolume tidak kecil pada kehidupan sehari-hari maupun implementasi dalam program komputer. Nah, di sini ada peta konsep ya. Jadi peta konsep berpikir komputasional yaitu terdiri dari algoritma dasar. Nah, mungkin ada yang tahu algoritma apa? Jadi algoritma itu urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, di sini yaitu ada searching dan sorting. Jadi untuk pencarian dan pengurutan. Nah, berikutnya yaitu struktur data. Nah, terdiri dari start dan queue. Nah, berikutnya persepsi, yaitu apa? Banyak peralatan dan aplikasi di dunia kita sekarang ini menggunakan komputer. Nah, komputer dan aplikasinya dibuat oleh ahli informatika, sehingga membuat komputer tampak seperti apa itu? Ya, mesin yang cerdas. Namun, benarkah komputer itu cerdas? Benarkah? Nah, bagaimana komputer bisa melakukan tugas seperti manusia? Nah, kita akan masuk nanti yaitu berpikir komputasional. Nah, terdiri dari algoritma, strategi algoritmik, searching, sorting, dan start and queue. Berikutnya yaitu berpikir komputasional. Merupakan suatu perangkat dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar mengenai sistem dan persoalan. Merah. Kurang fokus ya. Ya. Lanjut. Nah, di sini ada fondasi berpikir komputasional. Di situ ada abstraksi. Apa itu abstraksi? Apa? Menyarikan bagian penting dan suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus pada solusi. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari ketika kita ada masalah, jadi kita fokus yang penting dulu. Jadi hal yang sekiranya kurang kita abaikan dulu atau kita taruh yang di belakang, seperti itu.
namanya abstraksi. Berikutnya algoritma. Apa itu algoritma? Silakan yang membaca. Yaitu menuliskan otomatis solusi melalui berpikir algoritmik langkah-langkah yang terturut untuk mencapai satu tujuan solusi. Nah, jadi algoritma itu urutan atau langkah-langkah. Jadi algoritma itu ketika kita mau menyelesaikan masalah, kita harus menulis. Jadi mulai awal atau sampai akhir itu kita tulis. Jadi kita urutkan. Berikutnya dekomposisi. Apa itu? Silakan kajian. Persoalan sedemikian rupa dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien serta optimal dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu. Nah, kebanyakan dekomposisi itu untuk menyelesaikan masalah itu menggunakan komputer. Jadi contohnya yaitu ketika kita bikin sebuah toko ya, kita akan memerlukan sebuah komputer untuk menghitung laba dan rugi. Atau mungkin bisa jadi kalau ada restoran, kalau di negara lain juga menggunakan robot untuk membantu pramusaji. Jadi untuk mengantarkan makanan itu sekarang menggunakan komputer atau robot ya. Nah, di sini di posisi yaitu tidak hanya menggunakan unplug atau plug. Jadi menggunakan komputer atau unplugnya tidak menggunakan komputer. Jadi bisa menggunakan permainan atau bikin puzzle seperti itu ya. Nah, berikutnya pola. Pola apa? Generalisasi serta mentransfer proses penyelesaian persoalan ke persoalan lainnya sejenis. Nah, jadi untuk pola ini kita harus mentransfer. Jadi data kita transfer biar lebih efisien. Biru. Nah, di sini ada contoh ya. Jadi hidup adalah pencarian yang tiada henti. Mari kita berpikir ke pengalaman mencari dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh ini ya. Pernahkah kalian merasa kebingungan saat mencari sebuah buku di lemari buku kalian? Nah, pernah kan? Atau bahkan di perpustakaan saat kalian meminta bantuan kepada petugas perpustakaan. Pernah nggak? Lanjut. Yang kedua itu contoh suatu hari kalian kehilangan baju seragam yang harus pakai pada hari itu. Apa strategi kalian supaya baju tersebut cepat ditemukan? Apa? Ada yang tahu? Ya? Kalau kita lupa menaruh baju, kebanyakan baju itu ditaruh di mana? Nah, biasanya di lemari atau tempat-tempat yang posisinya ya di tempat banyak bajunya itu, biasanya itu ditumpukan baju-baju. Berikutnya contoh ketiga, kalian menemukan sebuah potongan lirik lagu tetapi tidak ingat judul lagu tersebut. Bagaimanakah kalian bisa menemukan lagu tersebut dengan cepat? Apa? Ya. Nah, kita bisa mengetik liriknya, kita cari ke Google ya. Nah, otomatis nanti akan menemukan. Nah, sorting yaitu pengurutan. Saat merapikan sesuatu, misalnya versi buku, kita menyusun buku tersebut dengan menggunakan suatu aturan. Misalnya jika kita memiliki versi buku cerita berseri, kemungkinan besar kita akan menyusunnya secara berurut dari volume pertama hingga volume yang terakhir ya, atau terbaru. Paham ini maksudnya apa? Jadi kayak perpustakaan tadi, kita urutkan dari apa? Dari judulnya kita mulai abjad. Jadi
dari A sampai Z. Jadi ketika kita mencari, kita lebih mudah urutannya. Atau mungkin kita menyesuaikan dengan jenis bukunya, jadi kita pilah-pilah sehingga kita akan mempermudah untuk mencarinya. Nah, di sini ada teknik sorting atau pengurutan. Terdapat beberapa teknik algoritma untuk melakukan pengurutan, yaitu insertion sort ya, adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau daftar objek. Insertion sort menggunakan sebuah list dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen hingga semua elemen menjadi list yang terurut. Berikutnya yaitu selection sort, merupakan algoritma penggunaan yang juga cukup sederhana dengan algoritma mencari atau menyeleksi ya bilangan terkecil atau terbesar bergantung pada naik atau turun dari daftar bilangan yang belum terurut dan meletakkannya dalam daftar bilangan baru yang dijaga keturutannya. Nah, itu adalah tekniknya ya, yaitu ada dua. Berikutnya yaitu tumpukan atau stack dan antrian atau queue. Nah, tumpukan atau stack dan antrian, kita akan mempelajari dua buah konsep cara penyimpanan data objek dalam sebuah struktur yang akan menentukannya urutan pemproses data atau objek tersebut, yaitu tumpukan, stack dan antrian. Kedua konsep ini memiliki prosedur yang berbeda dalam menyimpan dan mengeluarkan data. Kedua konsep tersebut masing-masing memiliki peranan yang berbeda dan digunakan pada situasi yang berbeda pula. Nah, di sini yang dimaksud dengan tumpuk stack dan queue. Nah, karena waktunya sudah habis, kita akhiri. Sebelum kita akhiri, kita pemanasan lagi. Biru, merah, biru, merah, putih. Jadi sebelum kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lali rotak rekam?